dekat dengan lengan agar bisa dirangkul dan dilindungi, dekat dengan jantung agar dihargai, dan dekat dengan hati untuk dicintai. Dari rusuk yang diambil Tuhan pada Adam, dibangunnyalah seorang perempuan. Hawa adalah pemberian atau anugerah Tuhan bagi Adam. Dan Adam meresponi Hawa sebagai pemberian Tuhan. Karena itu Adam berkata, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Lalu keduanya menjadi satu daging. Bahasa asli Ibrani inde dua satu daging ialah echad basar, yang artinya satu tubuh, satu gumpalan darah urat atau bagian yang tak terpisahkan. Nah, bacaan kita saat ini menegaskan hakikat manusia sebagai karya Allah. Jika Tuhan sendirilah yang membentuk Adam dari debu tanah, maka Tuhan yang sama itu membentuk Hawa dari bagian tubuh dan kehidupan Adam. Adam dan Hawa adalah satu kesatuan, yaitu satu kesatuan karya Sang Pencipta, satu kesatuan daging, dan satu kesatuan kehidupan baik dalam hidup bersama seluruh ciptaan maupun secara khusus dalam perkawinan. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan sebagai gambar Allah adalah rekan, partner, mitra, tapi juga teman hidup. Dalam karya Allah, Adam dan Hawa menjadi satu. Secara matematika, disanasami 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi dalam pernikahan Kristen, 1 tambah 1 sama dengan 1. Dalam pernikahan, 2 otak, 2 kepala, 2 sifat, 2 karakter, 2 kebiasaan, 2 masa lalu menjadi satu dalam ikatan cinta Tuhan. 1 tambah 1 sama dengan 1 secara iman diterima, dapat diterima. Tapi dalam prakteknya, ia tidak semudah itu. Pasangan yang sudah lama menjalin hubungan dalam rumah tangga, ia pasti sudah paham bagaimana. Mesti ada pengertian, ada penerimaan, kesadaran untuk berjuang bersama sampai rambut memutih, kulit menggerut, tenaga melemah, tapi kehangatan cinta tidak berkurang, kasih sayang tak memudar, dan perhatian secara keromantisan tidak memudar. Ya, saya pernah membaca sebuah cerita, kisah tentang satu pasang kekasih, kakek dan nenek. Ya, ketika dia kakek dan nenek berarti ia matuang. Suatu hari, inden de kakek soal nenek lau jalan-jalan keliling kota dengan memakai motor metik. Inden de kakek nagaskul, ya maka ke bahasa Thai dia mak patia atau membalap. Karena semakin membalap inden nenek, akhirnya inden nenek sangat rapat. Kalau indo nenek kakek ingin nak kalau motor, dia peluk erat, peluk kuat. Tetapi karena terlalu membalap inden kakek, akhirnya keduanya jatuh. Ya metowa indo kakek ingin nak salah nenek. Kawawin inden nenek. Nah, kakek mau ikut tolong famili aku mapi ibitiku. Ya karena pugau inde kakek bukan menolong nenek, tetapi kakek justru mupetua motorna na aka anda na baisi. Inde nenek pila kirapna. Anda namai bagus ya,
kau mengurus setiap hari. Ampu metoba anak kapidikan nak tak kepeduli. Itiri motormu sematamu ketua, tamak kamu ketua. Ya, dengan santainya kakek menjawab, nenek, damu Kiara. Iko itu sudah lunas, ampun deh motor masih kredit. Ya, ya tadi Pak Saleh deh jawabannya kakek. Tapi coba bayangkan, bagaimana sakit hati si nenek. Kenapa temin deh si kakek ini enak. Nah, saudara-saudara, bagian firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa pasangan kita adalah anugerah dan pemberian Tuhan yang mesti kita syukuri kehadirannya, kita terima baik buruknya dan kita cintai sepenuh hati. Jadi, dalam ikuti kelakuan kakek tadi bagi laki-laki, kakek-kakek, bapak-bapak, memang sudah bagus. Tetap bersama dan baku sayang sampai tua, bahkan si kalapulu ya bermotor. Memang tidak ada yang berbeda, tapi ada yang berubah. Bisa kita simak dari cerita tadi. Sikap saat sebelum menikah dan sesudah menikah sampai motor yang masih kredit lebih penting dari nenek yang sudah lunas emas kawinnya. Dalam pernikahan, laki-laki dan perempuan itu menjadi satu. Jadi, damu tambah-tambah, lemu paden 2, 3, atau 4 dan seterusnya. Tetapi, tetap satu menjalani hidup bersama dalam keuntungan dan kemalangan, sakit dan sehat, susah dan senang. Marilah saling peduli. Hari ini kedua mempelai akan mengikat janji bersama dengan Tuhan, meninggalkan masa lalu dan menyongsong masa depan bersama. Badai hidup yang dialami, masalah dan ujian yang dihadapi bisa saja sangat hebat. Tapi Kristus Gembala yang baik akan membawa keluarga pada air yang tenang dan sejuk. Menikah bukan sekedar menyamakan hobi dan kegemaran, tetapi menjadi satu dalam komitmen. Aku dan kamu menjadi kita. Ingat, aku dan kamu menjadi kita. Menikah mengajarkan kita begitu banyak hal tentang hidup, tentang bagaimana mencintai Allah dengan sempurna melalui cinta kepada pasangan. Ingat, apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Karena itu, saudara-saudara, baik yang sudah lama membentuk rumah tangga maupun kepada kedua pasang mempelai yang akan baru membentuk rumah tangga saat ini, jadilah pasangan hidup yang membuat hati senang bukan karena uang, tapi karena penuh kasih sayang. Menjadi pasangan yang membuat hati nyaman bukan karena jabatan, tapi karena pengertian yang membuat hati bersyukur. Menjadi pasangan yang membuat hidup penuh berkat bukan rumah bertingkat, tapi hidup yang taat. Membuat hidup bahagia bukan karena harta, tapi karena setia. Membuat hidup sukacita bukan karena permata, tapi karena cinta yang tulus. Semoga Tuhan memberi kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang sejati, kasih berlimpah agar sesulit apapun setiap pasangan bisa tetap saling menerima, mengasihi, dan merawat. Ingat, pasanganmu adalah pelengkap hidupmu, penolong hidupmu, dan teman hidupmu. Dia adalah tulang rusuk yang dinantikan dalam doa. Tulang rusuk yang menjadi pendamping dan penolong. Jadi, cintailah dan sayangilah pasanganmu, maka hidup rumah tanggamu akan langgeng dan bahagia, serta berkat Tuhan akan terus mengalir di dalamnya. Demikian uraian firman Tuhan. Roh Kudus-Nya berkuasa atas kita sekalian, sehingga firman-Nya ini boleh kita pahami dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat menempuh hidup baru bagi kedua pasangan mempelai. Tuhan memberkati.